Bah. Mbak, hair dah. Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Dewa Mahendra. Nah, pada video kali ini saya akan mereview motor yang udah pernah saya review ya teman-teman. Tapi kemarin reviewnya kita ulang lagi teman, karena kemarin itu belum selesai ya teman-teman untuk reviewnya, karena kondisi motornya juga belum 100% selesai. Meskipun sekarang juga belum 100% selesai, tapi saya akan review aja untuk memberikan referensi kepada teman-teman yang sedang membangun atau sedang mencari referensi untuk memodif motor C70-nya teman-teman ya. Nah, di sini di depan kita udah ada motor teman saya ya. C70 basic motornya basic motornya inilah basic motor C70, tapi mesinnya itu mesin Supra ya teman-teman. Yang tentunya udah di bore up dan dimodif ya teman-teman. Nah, ayo kita intip apa aja alat-alat yang terpasang di motor ini ya teman-teman. Dari depan kita sudah bisa lihat di sini di kaki-kaki menggunakan peleng GP wheel atau peleng Daytona GP wheel, dan bannya itu menggunakan IRC Fastivro 90/80. Untuk lebar pelengnya itu sendiri itu di bagian depan itu 1,65 inci dan di belakang 1,8 inci, tentunya di ring 17 ya teman-teman. Dan di bagian spakbor depan itu menggunakan spakbor Supra. Ini juga T-nya menggunakan T Supra ya teman-teman. Di bagian pengereman dan handle-handle kopling ini menggunakan Magura. Dan di bagian slop stang ini menggunakan Kitaku ya teman-teman. Di gas fontan itu menggunakan YZ125. Di bagian sini juga ada stabilisernya teman-teman. Ini stabiliser mereknya X-Line. Oh, jadi di sini ada pengaturnya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat lebih dekat di sini, ini ada H dan softnya. Jadi untuk kekakuannya itu bisa di setting high atau setting soft ya teman-teman. Di bagian oil cooler menggunakan oil cooler FU asli ya teman-teman. FU asli. Ini juga motor saya itu juga nyontoh di sini ya teman-teman untuk pemasangan ininya. Masangan apa namanya di bagian bautnya, karena saya kurang suka punya saya itu terlalu terlalu banyak ada selangnya, jadi saya bikin simple seperti ini ya. Kalau teman-teman mau lihat tutorialnya ada di video saya sebelumnya, nanti saya akan tulis linknya di bawah ya teman-teman. Dan di bagian karburator itu menggunakan karburator Uma Racing ya teman-teman. Uma Racing yang ukuran 28. Disesuaikan dengan settingan dari dapur pacu atau mesinnya ini ya teman-teman. Ini menggunakan Sehar Jupiter Genong ya teman-teman. Yang udah oversize 25. Klapnya masih standar. Ini juga naik stroke ya 2 mili. Dan di bagian knock and ice itu custom ya teman-teman. Saya kurang tahu berapa mili karena saya bukan bengkel ya teman-teman. Jadi ini custom, jadi disesuaikan dengan settingan mesin yang ownernya mau ya. Di bagian kickstarter ini menggunakan kickstarter Win, dan kampas kopling itu menggunakan kampas kopling masih standar ya teman-teman. Dan ini juga di T-nya pas memasang. Kalau teman-teman lihat fisiknya, ini konesnya itu lebih kecil ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masang seperti ini, memasang body atau rangka C70 dan memasang
rangka T-nya Supra itu teman-teman harus bubut ya teman-teman, di bagian depannya ini. Jadi teman-teman bawa eh, T depan C70 yang aslinya dan kemudian bawa T Supra, dan jadi akan disesuaikan biar tinggal masuk klop aja teman-teman. Nah di sini yang menarik ini teman-teman ya, di bagian ini, di bagian speedometer ini diganti cuman ada RPM-nya aja teman-teman. Jadi pemasangan akan saya jelaskan nanti ya teman-teman. Sesuai dengan request dari, nanti saya akan jelaskan sama ownernya langsung. Nah, di sini baut-baut udah diganti semua ya, diganti jadi L. Terus di bagian knalpot seperti biasa, racing look di Bali kebanyakan menggunakan knalpot ini ya, HRS F4 yang udah lama ya teman-teman, dan langka sekali di sini di Bali, dan juga harganya juga cukup mahal. Dan di bagian shock breaker belakang itu menggunakan Daytona ya teman-teman, tahulah ini ukuran 34. Kalau teman-teman pakai ukuran 36, itu di sini ya, di bagian ini biasanya kelihatan lebih besar dia teman-teman ya. Jadi gapnya antara ban dan bodinya di sini itu kelihatan lebih besar. Jadi kebanyakan teman-teman di sini di Bali itu menggunakan ukuran yang 34. Ada juga yang menggunakan ukuran 32, tapi itu sangat jarang sekali. Kemudian di bagian coil sini ya, itu menggunakan Blue Thunder ya teman-teman. Dan ininya juga custom variasi untuk lampunya. Ini semua hidup ya, lampu depan, lampu belakang itu hidup semua. Dan di bagian di depan dulu belum nih. Ini bracketnya custom. Kemarin saya juga pernah ngasih tahu ya teman-teman, di postingannya itu, ini beli untuk duraliumnya ini, bracket aluminium duraliumnya ini beli, terus kemudian di custom di sini ya, di daerah Labatu sini, di daerah saya lah. Kemudian di bagian piring depan atau cakram depannya ini menggunakan Moto One, ukuran 3,5 mili, dan di bagian kaliper depan itu menggunakan KTC yang 6 piston ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ganti kaliper yang besar kayak gini, jadi saya sarankan untuk mengganti ininya juga ya, karena biasanya kalau yang masih standarnya itu kadang-kadang dia kurang bagus supply olinya, oli rem depannya ini ya teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga di belakang menggunakan KTC juga yang 2 piston. Di sini yang menarik ini adalah bracketnya menggunakan bracket Satria FU, tapi disesuaikan lagi ya, karena kalau teman-teman pakai bracket Satria FU dan piringannya ini pakai Daytona, jadi itu akan kurang gigit ininya, kurang pas gigitan dari kaliper belakangnya ini. Jadi teman-teman harus potong dan las lagi, disesuaikan dengan dudukannya yang di sini ya teman-teman, biar makannya itu dia pas. Kemudian di bagian belakang sini, di bagian rantai di sini ini menggunakan rantai Triple S set ya, gear depan belakang yang ukuran 415. Ini ukuran ukuran gear belakang 39, yang depan 14 kan loh ukuran ya, berarti yang belakang 39 dan di depan 14. Jadi motornya ini pasti jengat ya teman-teman. Apalagi mesinnya udah di bore up dan juga naik stroke ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja penjelasan saya tentang motor ini. Saya harap teman-teman ada yang sedang membangun bisa mendapatkan referensi motor, bagaimana kalau teman-teman memakai rangka C70 kayak ini lurus ya. Kelihatan bagus sekali ya daripada pakai rangka grand. Tapi ada juga teman yang lebih suka pakai rangka grand seperti itu ya. Jadi tergantung selera ya teman-teman. Oke, itu aja video saya kali ini. Saya harap teman-teman mendapatkan referensi dan bisa mendapat bayangan juga dalam membangun motor C70. Jangan lupa, saya kembali ingatkan ya, jangan lupa klik like dan subscribe, karena itu membantu saya untuk lebih bersemangat untuk mencari atau mengkontak teman-teman saya yang punya C70 untuk di-review ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah bonus video. Jadi bagi yang tidak skip
video saya. Jadi saya udah nanya tadi ya ini ke ownernya bagaimana cara pemasangan dari tachometer Wilwood. Jadi kalau teman-teman di sini saya akan jelaskan apa namanya secara garis besar ya teman-teman, nggak secara detail karena saya pun juga dan ownernya juga pun gimana lupa kabel apa aja warnanya di dalam. Tapi yang jelas di sini ada 5 kabel. Terus di sini teman-teman bisa lihat nih ya, ada 5 kabel. Di sini ada di kunci kontak. Kemudian ada ke masa. Kemudian ada ke positif coil ya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat di YouTube atau di channel lain atau nanti juga saya akan kasihkan apa namanya linknya teman-teman di bawah deskripsi video saya ini biar lebih jelas ya biar karena kalau dibongkar juga nih kasihan ini udah bagus nih teman-teman ya. Ini teman-teman kalau mau lihat lebih jelasnya nih ya ini masanya rapi ya teman-teman. Ini bikin racun nih teman-teman. Nih, ini rapi. Oke kok jadi ngomong itu ya. Oke teman-teman. Ya sampai jangan lupa klik like, subscribe dan komen kalau ada teman-teman yang mau lagi apa namanya? Lagi building motor jadi biar ada bayangan untuk referensi motor C70. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya.